siang Bapak Ibu, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan ya poin-poin yang ada di dalam surat edaran rekrutmen calon guru penggerak reguler angkatan 12 ya. Dimana di sini ya ada beberapa poin penting, baik itu masalah wilayah yang menjadi sasaran untuk CGP reguler angkatan 12 ini, kemudian bagaimana pembiayaan pada saat mengikuti pendidikannya, kemudian jenjang pendidikan sekolah apa saja yang menjadi sasaran ya, kemudian calon guru penggerak ini ya berasal dari wilayah-wilayah yang bagaimana, kemudian masalah seleksinya juga, kemudian di sini juga saya akan jelaskan jadwal untuk pelaksanaan rekrutmen calon guru penggerak angkatan 12 ini ya. Baik, jadi perlu diketahui bahwa tidak semua kabupaten mendapatkan sasaran rekrutmen PGP Angkatan 12. Di dalam surat edaran ini yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2024 bahwa hanya 85 kabupaten kota yang menjadi sasaran rekrutmen PGP Angkatan 12 ya. Ya, kemudian untuk masalah pendidikannya juga akan dilaksanakan pada awal tahun 2025 selama 6 bulan. Ya, jadi kalau kita lulus dalam seleksi guru penggerak ini, ya maka kita akan mengikuti pendidikan pada awal tahun 2025, entah itu bulan Januari atau Februari, ya, yang dimana pendidikan ini akan berlangsung selama 6 bulan, ya. Nah, kemudian juga pada saat kita melaksanakan pendidikan guru penggerak ini ya, kita juga tetap aktif mengajar di sekolah di tempat kita mengajar ya. Kemudian untuk pendidikan guru penggerak ini nanti akan dilaksanakan ya baik secara daring maupun secara luring ya. Ya, kemudian untuk pembiayaan ya di sini dijelaskan ya terkait masalah pembiayaan itu nanti dialokasikan pada proses pendidikan selama 6 bulan bagi CGP yang telah dinyatakan lulus. Ya, jadi ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini nanti selama 6 bulan ini, maka ada biaya yang diberikan kepada kita sebagai calon guru penggerak. Nah, kemudian untuk lebih lanjut, model pembiayaan mandiri pendidikan guru penggerak oleh pemerintah daerah dapat dikoordinasikan dengan Balai Guru Penggerak ya di wilayahnya ya sebagai penyelenggara PGP. Kemudian pembiayaan pendidikan guru penggerak yang bersumber dari APBN ya yang dari negara itu nanti akan diprioritaskan bagi daerah yang mempunyai lulusan guru penggerak yang jumlahnya sangat sedikit dan tabungan angkatan sebelumnya. Ya, kemudian poin selanjutnya adalah terkait peserta atau calon guru penggerak. Di sini pesertanya adalah yang pertama guru ASN, baik itu berasal dari PNS maupun P3K, kemudian non ASN ya, dan guru-guru ini baik dari sekolah negeri maupun juga dari sekolah swasta. Nah, kemudian peserta selanjutnya adalah kepala sekolah yang belum memiliki NRKS atau nomor registrasi kepala sekolah bagi yang berstatus definitif dari ASN maupun non-ASN. Dan untuk juga guru sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan kemudian pada tahun ini ya, jenjang pendidikan yang bisa mengikuti rekrutmen calon guru penggerak itu hanyalah pendidikan satuan pendidikan jenjang TK, SD dan SMP. Sedangkan SMA, SMK maupun SLB tidak dibuka pendaftaran pada tahun ini. Ini alasannya karena untuk calon guru penggerak yang ada di SMA sudah mencukupi proyeksi kebutuhan kepala sekolah dan juga pengawas sekolah ya. Ya, kemudian terkait masalah seleksi ya, di sini seleksinya dilaksanakan secara 2 tahap. Tahap pertama itu nanti akan dibuka pada tanggal 2 ini ya, 2 September atau besok hari Senin. Tahap pertama itu ya kita registrasi ya, kemudian kita menyediakan kira-kira berkas-berkas apa yang harus diupload, kemudian pengisian esai ya, kemudian pengunggahan RPP, penilaian portofolio dan juga penilaian esai. Nah, kemudian setelah diumumkan tahap pertama, jika lulus, maka kita akan mengikuti tahap kedua, yaitu
mengikuti simulasi mengajar dan wawancara ya. Jadi untuk simulasi mengajar ini ataupun wawancara ini nanti kami akan jelaskan pada video selanjutnya. Ya, baik. Kemudian bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini suratnya ditandatangani oleh Dr. Kasiman ya. Ya, itu tebusan-tebusannya. Ya, di sini lampiran pertama yaitu terkait daftar wilayah sasaran untuk PGP angkatan 12 ya. Di sini ada 85 kabupaten kota yang menjadi sasaran rekrutmen calon guru penggerak angkatan 12 ya. Ya, kemudian ya selanjutnya lampiran kedua yaitu terkait informasi rekrutmen ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk di situs seleksi sekolah penggerak untuk bisa mengambil file ini ya. Ya, inilah kriteria-kriteria. Kemudian ada persyaratan ya. Guru seperti apa sajakah yang bisa mengikuti guru penggerak ini ya. Itu walaupun dari ASN maupun non ASN ya. Yaitu yang memiliki akun guru di Dapodik ya. Kemudian kualifikasi pendidikan minimal sarjana dan pada saat dia mengejar sampai saat ini ya kurang lebih minimal sudah 5 tahun dia aktif mengajar di instansi pemerintah. Kemudian yang terakhir direkomendasikan oleh atasan langsung dan diketahui oleh dinas pendidikan setempat. Nah, ini adalah mekanisme seleksinya ya. Ada beberapa poin-poin ya. Ini kemudian salah satu persyaratan yang harus diunggah nanti di tahap pertama. Kita diperintahkan untuk mengunggah pas foto ya, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian ijazah S1, kemudian kita mengunggah fakta integritas ya. Nanti fakta integritas ini bisa diambil atau diketik kembali filenya ya yang ada di lampiran pada surat edaran ini ya. Kemudian mengunggah SK pembagian tugas ya. Ini SK pembagian tugas ini ya dimulai dari kalau seandainya yang dibutuhkan itu adalah 2 semester, maka untuk SK pembagian tugas itu dimulai dari semester 2 pada tahun pelajaran 2023-2024 dan untuk semester ganjil ya pada tahun 2024-2025. Kemudian mengunggah SK pengangkatan kepala sekolah definitif ya bagi kepala sekolah. Tapi untuk bagi guru non ASN maupun ASN itu adalah SK pengangkatannya baik itu diangkat oleh pusat maupun oleh pemerintah daerah seperti honor ya. Nah, kemudian mengunggah surat rekomendasi dari atasan. Jadi untuk guru-guru silakan ambil surat rekomendasi dari kepala sekolah nanti. Kemudian di sini juga kita disuruh untuk mengunggah RPP. Ya, ini RPP nanti akan kita pakai dalam simulasi mengajar ya. Kemudian ada pun jadwal seleksi ya, itu untuk informasi rekrutmen itu pada tanggal 30 sampai 1 September yaitu pada hari ini, hari Minggu. Kemudian untuk registrasi ataupun pendaftaran, pengunggahan berkas dan pengisian essay akan dilakukan besok pada tanggal 2 September 2024 sampai tanggal 16 September. Kemudian untuk verifikasi, validasi dan penilaian berkas ya akan dilakukan pada rentang waktu 18 sampai 24 September. Dan juga penilaian esai akan dilakukan pada tanggal 26 September sampai 7 Oktober. Kemudian tahap 1 akan diumumkan pada pertengahan bulan 10 nanti. Kemudian setelah tahap 1 diumumkan, maka bagi teman-teman guru yang lulus di tahap 1 ini akan menunggu ya jadwal untuk mengikuti tahap kedua yaitu simulasi mengajar dan wawancara dan akan dibuka pada rentang waktu 18 sampai 28 Oktober 2024. Kemudian setelah kita dinyatakan lulus dari tahap 1 tahap 2 ini, maka kita akan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 12 yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal tahun 2025 kalau tidak ada juga kendala. Karena di sini ada catatan bahwa jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Ya. Ini adalah tata cara unggah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau modul ajar ya. Ketentuan lain-lain ya nanti bisa dibaca. Ya. Ya, seperti ini adalah fakta integritas ya. Jadi nanti fakta integritas di sini ya kita Bapak Ibu guru tinggal mengisi nama, NIP ya kalau untuk guru honor NIK saja. Kemudian nomor UKG ya, kemudian jabatan ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat ya beberapa poin, 6 poin di dalam fakta integritas ini tidak boleh dihapus ya, biarkan saja. Kemudian kita mengisi tanggal pembuatan pernyataan ini. Ya, baik ya.
Kemudian ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Nah, nanti ini dihapus yang di bagian atas ini kalau diketik ya. Kayak kita mengisi nama mata pelajaran yang akan kita gunakan untuk simulasi mengajar nanti ya. Karena RPP inilah yang akan dipakai pada saat simulasi mengajar. Kemudian pendahuluan kegiatan inti dan penutup. Ya, jadi perlu diketahui bahwa untuk simulasi mengajar itu akan dilaksanakan selama 10 menit. Ya, jadi Bapak Ibu harus pintar-pintar dalam membagi waktu ya. Pendahuluan ini berapa menit, ya kemudian kegiatan inti penyampaian materi yang berisi penyampaian, kemudian penugasan-penugasan kelompok kalau menggunakan mode pembelajaran kooperatif ya. Kemudian penutupnya juga ya berapa menit. Jadi total dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup itu 10 menit. Nah, ini adalah surat rekomendasi atasannya ya dari kepala sekolah ya, tinggal diisi saja nanti atau diketik kembali. Ya, ya baik itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat buat Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di komentar dan insya Allah kami akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.